Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walahu amma ba'd. Seterusnya kita melanjutkan keberadaan di masjid ini untuk maksud mendekatkan diri kepada Allah supaya menjadi amal ikhtisab dan pujian Allah kepada orang yang menuntut ilmu dan diberi fadilah kepada mereka, sekaligus ditinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu ke beberapa derajat, yaitu derajat yang banyak sehingga dinilai amal menuntut ilmu itu sebagai amal fi sabilillah. Keberadaan orang berkumpul di masjid untuk mempelajari ajaran Allah itu diberitakan juga dalam hadis, Allah berikan kepada hati mereka sakinah dan menurunkan kepada mereka rahmah dan dikelilingi mereka dengan malaikat dan disebut-sebut mereka di sisi Allah dengan kebaikan. Pada 47 menit lagi menjelang terbit matahari dan beberapa menit setelah itu hingga kita selesaikan kajian ini, meneruskan tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa pada bulan baru kita sampai ke ayat 140 dan 141 yang mana review sekilas tentang ayat 141 memasuki tema ayat tentang kelakuan-kelakuan orang munafik di masa ayat ini turun, yaitu ayat 141 itu orang-orang yang menunggu alladziina yatarabasuna bikum fa in kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nastabis 'alaikum wa lam na'kum minal mu'minin wallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah wa la yaj'alullahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Ayat itu menyindirkan bahwa ada kelakuan orang di masa Nabi Muhammad di Madinah waktu itu. Pada saat ayatnya turun, warga Madinah itu dengan heterogen, artinya dari latar belakang suku dan kabilah dan juga latar belakang keyakinan, tentunya salah satunya warga Yahudi juga ada di situ, tapi warga Arab juga ada, banyak juga yang munafik, gitu kan. Jadi yang munafik itu warga Arabnya munafik, warga non Arabnya juga ada munafik, dan Nabi Muhammad SAW pendatang di situ dan pengikutnya juga menjadi satu grup yang berbeda. Jadi banyak grup lah kayaknya di Madinah itu. Dan terjadinya kemunafikan itu karena ada musuh. Jadi kalau nggak ada musuh biasanya nggak ada kemunafikan. Makanya musuh Nabi Muhammad ketika itu ya orang kufar Mekah yang benar-benar warga Mekah ketika itu bencinya ke Nabi Muhammad sudah sampai ke gurun. Pokoknya targetnya bagaimana Muhammad supaya mati dan atau gerakan Nabi Muhammad dalam hal mengubah warisan leluhur ini, karena bagi mereka warisan leluhur itu berupa ya berdewa dalam bertuhan, bahwa tidak ada hidup setelah mati. Nah, ini warisan leluhur, dan orang Arab Mekah itu benci betul ketika ada gerakan perubahan ini. Jadi terjadi permusuhan. Jadi permusuhan itu bukan karena beda suku, bukan karena beda warna kulit, tetapi karena konsep hidup. Jadi Nabi Muhammad membawa warisan ajaran Nabi Ibrahim, ajaran tauhid, ajaran kepatuhan kepada Allah, keberserah diri seutuhnya kepada Sang Pencipta, dan ada hidup setelah mati. Nah, warga Mekah tidak ada konsep itu. Jadi mereka leluhurlah yang paling utama. Leluhur inilah satu-satunya yang betul, karena mereka telah mewariskan hal-hal yang menurut mereka sudah biasa, sudah begini, kenapa lagi diubah? Jadi kebencian itu ternyata tidak hanya sekedar oh kita berbeda, nggak ada cerita berbeda, harus satu warna,
harus seperti cara kami. Begitulah pikiran warga Mekah ketika itu, jadilah permusuhan. Namun permusuhan itu sampai kepada kontak senjata, adanya perang Badar, adanya perang Uhud, adanya nanti perang Ahzab. Nah, dalam suasana seperti inilah ada kemunafikan di warga Madinah. Yaitu apa? Ada orang yang ingin cari manfaat dari Nabi Muhammad, tetapi satu sisi dia nggak suka sama Nabi Muhammad. Tapi ada peluang manfaat dari situ. Jadilah mereka bermuka dua. Mereka ini yang paling banyak disindir di ayat-ayat Al-Quran, baik di surat Al-Baqarah, di surat Al-Imran, di surat An-Nisa, di surat At-Taubah, di surat Al-Ma'idah. Bahkan ada juga surah khusus namanya Al-Munafiqun, karena memang saking serunya pembahasan orang-orang ini. Jadi intinya kemunafikan itu adalah lawan dari kesetiaan. Jadi artinya tidak setia atau cari manfaat. Jadi sikap-sikap itu disebut dalam dialog ayat ini. Orang-orang munafik itu sebenarnya nggak suka dengan grup Nabi Muhammad. Sehingga berarti mereka sebenarnya bukan grup Nabi Muhammad, tetapi tampil di masyarakatnya mereka bilang sih kita sama, kita satu grup. Tapi Allah membongkar apa isi hati mereka seperti yang disebut dalam ayat An-Nisa 141 ini, bahwa mereka itu sebenarnya senang kalau kalian itu cilaka. Artinya kalau kalian kalah sama orang Mekah itu mereka senang aja. Mereka itu nunggu-nunggu kapan orang Muhammad ini kena batunya gitu. Begitu pikiran. Tapi kalau misalnya orang kaum beriman itu unggul, menang dalam perang, lalu bergembiralah warga grup Nabi Muhammad, mereka pun datang, kami juga ikut loh, kami juga ada andil loh dalam kemenangan kalian ini. Ini yang diceritakan dalam ayat ini. Kalau kalian mendapatkan kemenangan, mereka datang, kami juga ikut loh, kami juga di perang loh. Apalah peran mereka? Ya, apakah mereka ikut perang atau mereka tidak ikut perang? Ya, kenyataannya sebenarnya mereka tidak ikut perang sih. Cuma apa yang mereka bilang ikut andilnya? Ya, kami kan berbagi informasi juga tentang keberadaan musuh. Jadi mungkin kami kalau zaman-zaman sekarang berbagi informasi itu ya intelijen, ya. Kalau misalnya dalam kan sekarang ada perang tuh. Pokoknya kalau ada perang pasti ada munafiknya kan. Israel perang sama Iran misalnya. Di tengah Israel itu ada munafiknya. Ya kan? Di tengah Iran itu ada munafik yang mereka itu ya enggak setia, ada yang tidak setia kepada pemerintahan Israelnya walaupun dia warga Israel misalnya, ada juga yang tidak setia dengan pemerintahan Iran walaupun dia warga Iran misalnya, ada aja kemunafikan itu. Nah, jadi ayat-ayat Madaniyah itu paling banyak memberikan ilham kepada umat Islam waspada tentang kemunafikan. Jadi orang-orang yang tidak setia itu akan menggerogoti dari dalam. Di luar nampaknya dia kayak setia, tapi di balik itu dia menikam dari belakang, menggunting dalam lipatan, ya. Musuh dalam selimut, lain di mulut, lain di hati. Itu ada kelakuan orang begitu. Nah ini ketika Nabi Muhammad masih hidup, ya mereka ini walaupun menyatakan syahadat di depan Nabi Muhammad, tapi kalau di balik layar mereka bersekongkol dengan musuh atau memberi kepentingan kepada musuh Nabi Muhammad, mereka itu yang disindir dalam ayat-ayat kemunafikan. Bagaimana nasib mereka ini nanti? Ya nanti di akhirat. Wallahu yahkumu bainahum yaumil qiyamah. Jadi yaumil qiyamah masih lama. Pengennya kita sih tidak waktunya sekarang gimana? Ayat sih bilang wallahu yahkumu bainakum yaumil qiyamah. Yaumil qiyamah. Bahwa kemunafikan itu ada yang terungkap, ada yang enggak. Gitu kan? Tapi kalau yang terungkap sudah jelas itu berarti dia mengkhianat, seperti misalnya agen-agen Mossad di Iran atau agen-agen Iran di Israel misalnya. Ya udah tangkap mati, hukum mati sudah selesai. Tapi kalau enggak nampak, ya udah, ya kira
Dan kebanyakan nggak nampak sih. Kebanyakan nggak nampak. Tapi yang paling tidak ayat ini memberi pelajaran kepada umat Nabi Muhammad, jangan jadi munafik. Jangan jadi satu, pilih satu sini atau sini. Ini ayat tentang munafik itu banyak sekali dalam ayat. Bahkan berita-berita tentang hadisnya juga banyak. Tapi ingat, kemunafikan itu nggak akan terjadi kalau nggak ada komunitas. Jadi komunitas ada, pasti di situ. Tentu kemunafikan yang dimaksud munafik dalam makna ini, dia bukan Muslim berarti, meskipun dia menampakkan keislaman, menampakkan dia sebagai warga Muslim. Nah, meskipun misalnya kemunafikan tidak terkait akidah, misalnya kemunafikan itu terkait masalah berpartai, berorganisasi, nggak sampai ke level Islam kafir memang misalnya, juga tidak bagus sifat itu. Ya, nggak bagus juga sifat. Berbuka dua, berdiri di atas dua kaki, cari maslahat. Pokoknya kalau di sini ada baik, nah, itu juga sifat yang tidak baik, akhlak yang tidak baik juga. Meskipun tidak sempat kepada level dia masalah menyembunyikan iman untuk Islamnya, tapi hanya menyembunyikan kepentingannya. Misalnya, ini komunitas, aku ada kepentingan di situ, tapi di sana ada komunitas, aku juga ada kepentingan di situ. Lalu pas ada di sana nggak baik juga ikut nggak suka itu benar, tapi pas di sana dia bermuka dua. Ini juga sifat yang tidak baik, orang yang pengecut dan yang nggak akhlaknya tidak baik, ya. Nggak bertanggung jawab, nggak berani, sifatnya tidak berani, pengecut. Jadi cari kepentingan aja, oportunis. Itu akhlak semacam itu juga nggak baik dipelihara. Nah, mungkin juga kadang bahasanya aku tidak memihak katanya. Tidak memihak itu gimana itu posisinya? Kalau di masa Nabi Muhammad sih nggak ada cerita tidak memihak. Kalau nggak ikut Muhammad ya enggak, kan gitu. Tapi yang sekarang di tengah kaum muslimin ini kan terjadinya perpecahan di tengah kaum muslimin kadang. Yang menjadi masalah itu, masalah muslim kafir, perpecahan di tengah kaum muslimin. Apalagi belakangan ini mulai lagi ide-ide, ketika rudal-rudal Iran mulai menghancurkan Israel, misalnya, woi banyak yang terkesan, wah hebat Iran. Lalu ada yang, jangan kalian menyenangi itu, mereka itu jahat juga sama. Jadi mereka pro kontra pula di tengah umat Islam urusan itu. Lucu juga umatnya. Tapi nggak usah heran, umatnya memang dari dulu kayak gitu. Umat Nabi Muhammad sudah dari dulu kayak gitu. Itu aib kita. Nabi Muhammad yang ngasih tahu, bukan tujuan. Nabi Muhammad yang mengasih tahu. Sepeninggalku nanti akan terjadi fitnah di tengah umat ini. Fitnah yang akan berikutnya lebih parah daripada yang sebelumnya. Itu bukan masalah. Ini aib kita, aib umat Nabi Muhammad. Bahwa umat Nabi Muhammad sesama umat Nabi Muhammad itu kalau musuhan parah. Ini nggak usah kita tutupi aib itu, kita ambil pelajarannya. Parah. Nabi Muhammad yang bilang bukan tuduhan itu. Parah kita, kalau sesama kita musuhnya itu parah. Dan Nabi Muhammad yang masih tahu. Di masa Nabi Muhammad tidak terjadi sih, tapi setelah Nabi Muhammad wafat terjadi. Gak main parahnya. Cuma yang kita tutupi dan malu kita menceritakannya. Kalau masalah berapa ribu nyawa yang hilang sesama kita banyak. Iya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan itu fitnah. Nggak sempat Nabi Muhammad mengutuk umat ini sebagai kafir. Itu aja. Tapi bahwa fitnah terjadi. Artinya fitnah itu ya bala, bencana buat sesama kita. Setelah Nabi wafat. Kita tinggal baca sejarah aja. Jadi peperangan sesama kita itu parah sebenarnya. Cuma tidak berlaku kepada kita masalah Islam kafir di tengah sesama. Jadi masalah gini, kita sebagai Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya, menyikapi permusuhan antara grup Ali dan Muawiyah itu tidak kita sampai ke level menghakimi salah satu di antara mereka beriman, salah satu kafir. Begitulah warisan yang kita dapatkan, pengetahuan dari ulama-ulama kita, para tabi'in,
mereka no comment. Bahwa di tengah kaum muslimin seperti itu pasti ada yang berpihak, ada yang tidak berpihak, ada yang misalnya munafik, pasti munafik sesama kaum muslimin adalah, ya kan? Dan peperangan itu dahsyat sekali sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Cuma itulah tidak sampai kepada level Islam kafir. Kalau fitnah di tengah umat Nabi Muhammad itu nggak sampai. Memang kita umat Ahlussunnah wal Jamaah ya, Ahlussunnah wal Jamaah mengambil sikap tentang konflik antara Ali dan Muawiyah, walaupun ratusan ribu nyawa pula hilang di situ, gitu ya. Bukan ribuan loh, ratusan ribu nyawa hilang itu dalam konflik itu, dan itu banyak serialnya, bukan hanya satu kali peristiwa, banyak serial beruntun setelah itu. Tapi nggak sampai ke level kita mengatakan antara Islam dan kafir. Tapi fitnah, ya fitnah. Apa itu fitnah? Ya kekacauan. Kekacauan. Biarlah itu urusan pokok nanti di akhirat. Nah, sekarang ada lagi, terjadi lagi. Ya biasa, itu bukan hal yang aneh, biasa itu. Nah, cuma intinya hati-hati dengan kemunafikan itu aja. Kalau dia jelas posisinya di sana kan terang, ya posisi kau kontra, posisi aku pro, misalnya kan gitu. Ya udah jelas. Ambil resiko masing-masing dalam posisi itu. Yang pro munafik ini kan nggak mau ngambil resiko, ya kan? Dia mau untung aja, mau enaknya aja. Dia join ke sana cari enaknya, dia join ke sana cari enaknya. Ya itu mental yang tak bagus tuh, akhlaknya tidak berani namanya. Berani itu akhlak baik, berani itu akhlak baik. Dan salah satu keberanian itu bersedia menanggung resiko. Kalau dia resiko disumpahin orang, dihujat, itu resiko dia udah selesai. Tapi jangan mau cari pujian aja pas dihina orang, ini dia macam orang yang terbaik betul dia, nggak baik begitu. Jadi ambil resiko aja, ambil posisi pro atau kontra, nah, selesai. Jadi jelas posisinya, itu berani dia. Kalau kau pro lalu orang benci sama kau, resiko. Kalau kau kontra lalu orang benci sama kau, resiko. Itulah. Jadi jangan nanti dikira kebenaran itu adalah diukur dari semakin banyak orang suka lalu benar, semakin banyak orang benci lalu salah. Nggak ada konsep itu. Benar itu ya apa yang kau, kalau bahasa kita ya, kalau kau pada posisi ini benar, perjuangkan. Itulah. Ini jangan bersikap munafik, itu tidak baik. Nah, di ayat 140 itu juga ada pelajaran yang dilahirkan pemahaman hukum ya, ayat hukumnya. Sebenarnya ayat ini kan ayat tentang menceritakan tentang orang. Tapi di bagian ayat itu wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak akan pernah Allah jadikan bagi orang kafir itu sabil, mengalahkan orang beriman. Jadi ditafsirkan di dalam ayat hukum terkait akhir ayat ini adalah tidak mungkin orang tidak mungkin. Kalau misalnya kalah menang ya mungkin, faktanya banyak. Faktanya orang umat Nabi Muhammad kalah dalam perang banyak. Kasus itu banyak. Perang salib itu ya kadang kalah, kadang menang, kadang kalah, kadang menang. Biasa itu kalau perang. Jika ukuran kekalahan itu jumlah korban yang mati atau misalnya tidak mampu mempertahankan wilayah, itu biasa. Orang beriman kalah. Makanya dimaknai dalam hukum ini, Allah tidak akan menjadikan bagi orang kafir sabil menghadapi orang beriman. Sabil di situ dimaknai di dalam hukum. Kan kalau salah satu resiko kalah perang itu kan pihak yang kalah bisa jadi budak kan? Bisa jadi budak kan? Itu hukum yang berlaku, hukum internasional sebelum PBB. Ya sebelum PBB bersatu, sebelum warga dunia bersatu dalam PBB itu pokoknya yang kuat bisa menjadikan yang lemah jadi budaknya. Nah,
Nah, hukum ayat ini mengatakan meskipun orang muslim itu kalah perang dan warga muslim itu jadi budak bagi pemenang orang kafir, hukum Islam melihat muslim itu tidak jadi budak. Meskipun di warga misalnya ini Andalusia misalnya kalah, warga-warga muslim jadi budak bagi orang Kristen misalnya di sana, kan gitu. Pertanyaannya, warga muslim menganggap muslim yang jadi budak bukan secara hukum? Jawabannya tidak. Itu hukumnya yang diambil dari ayat ini. Jadi tidak ada peluang secara hukum syariat kita memandang muslim jadi budak itu enggak mungkin. Ya. Jadi dia merdeka, terus kalah perang oleh orang kafir, jadi dia jadi budak. Hukum syariat kita mengatakan dia tidak budak, dia tetap sebagai warga yang merdeka walaupun di komunitas kafirnya dia dijadikan sebagai warga budak. Hukum kita tidak melihat itu sebagai budak. Jadi nggak boleh kita beli lalu kita nyatakan merdeka. Enggak. Kalau dia beli itu menyelamatkan dia dari perbudakan orang kafir saja. Status dia tetap merdeka secara hukum. Itulah hukum Islam. Itulah hukum Islam yang dilahirkan dari ayat ini. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Tapi kalau kenyataan kalah menang, ya, waktu Nabi masih ada pun secara jumlah kekalahan, pernahnya perang Uhud, ya kan? Kalah secara opini publik kalah. Allah yang mengatakan tidak kalah. Tapi kalau opini publik di zaman itu mengatakan kalah, Allah yang memberitahu. Ya, ada hikmah di balik kekalahan ini. Kalau nggak kalah kalian nggak tahu kalian siapa yang setia dengan Muhammad, siapa yang bukan. Kan itu ayat Al-Quran yang memberitahu. Tapi kalau opini publik di masa itu, wah sedih, grup Nabi Muhammad sedih, ya kan? Sedih, malu. Hanya sedikit yang misalnya walaupun ruang publik mengatakan kalah, tapi yang sedikit ini tetap tetap tegak ininya, wibawanya tetap tegak menyatakan kami masih siap meneruskan peperangan ini. Ada yang di dalam ayat itu disebutkan, ladina yang orang-orang berkata kepada mereka, oh musuh kalian datang lagi menggempur kalian, maka takutlah. Fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka tak takut lalu mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, itu sedikit itu. Warga pengikut Nabi Muhammad sedikit banget di Madinah itu. Ini. Jadi ayat hukum dari ayat 140, muslim walaupun jadi status budak di tangan orang kafir, di komunitas orang kafir dia sebagai budak, muslim tidak menganggap dia sebagai budak walaupun kalah perang. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sebenarnya orang-orang munafik, tentu yang masih menceritakan mereka ini, masih menceritakan warga-warga di Madinah yang kelakuannya munafik itu. Yukhadi'una Allah, mereka menipu Allah. Sebenarnya mungkin mereka di ayat Al-Baqarah yukhadi'una Allah wa huwa sama mirip ayat itu di awal surat Al-Baqarah itu ada. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan tidaklah mereka menipu kecuali diri mereka. Ayatnya mirip dengan ini. Innal munafiqina yukhadi'una Allah, orang-orang munafik itu menipu Allah. Sebenarnya mereka menipu Allah ya enggak sih? Enggak mungkin ya. Cuma menurut si orang munafik ini rada-rada dalam perasaan dia sedang membuat pengelabuan gitu. Wa huwa khadi'um, bukan mereka tak bisa menipu Allah. Justru Allah lah yang menipu mereka dalam hal upaya. Jadi menipunya di situ maksudnya apa? Itu tadi bersembunyi, ya, bersembunyi di balik kepentingannya. Memang orang bisa ditipu. Makanya dalam ayat ini surah An-Nisa juga ada yastaghfuna minallah, yastaghfuna minan nas wa la yastaghfuna minallah. Mereka bisa bersembunyi dari orang, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ayat itu.
Ini juga innal munafiqin, orang-orang munafik itu yukhadi'un Allah, mereka mencoba menipu Allah, wa huwa khadi'um, Allah lah yang menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, dihubungkan pula ini dengan kebiasaan mereka. Itu praktek sholatnya. Apabila mereka sholat, mereka tuh gayanya malas dan pamer, yura'unan nas. Jadi targetnya mereka itu biar orang lihat aja. Wala yazkuruna illa qalila, dan mereka tidak menyebut Allah kecuali sedikit. Makna menyebut Allah di situ zikir, makna di sini salat juga. Jadi di situ ada kata salat, di situ ada kata zikir. Yang kadang kata zikir kepada Allah itu juga dimaknai salat. Fazkurullaha ala bi zikrillah tatma'innul qulub, misalnya. Ingatlah dengan menyebut Allah tenang batin. Makna zikrullah di situ kadang ditafsirkan juga sholat. Tapi di sini berjumpa dua kata, as-salah dan yazkurunallah. Ada juga di dalam wala zikrullahi akbar. Artinya menyebut Allah dalam ayat itu disebut menyebut Allah di dalam sholat lebih tinggi, lebih besar ketimbang nilai sholat itu sendiri. Tapi menyebut Allah di dalam sholat. Nah ini cerita orang sindiran terhadap orang munafik yang disebut dalam ayat 142 ini juga yang berhubungan dengan hadis salah satu yang paling berat bagi orang munafik itu sholat subuh dan sholat isya. Atamah itu berat, maksudnya sholat isya. Sholat subuh, sholat isya itu berat ya karena mereka sudah capek siang harinya, udah pengen istirahat aja. Beratlah mereka sebelum tidur itu sholat dulu. Kalau subuh ya berat bagi mereka ya karena sudah mereka sedang tidur ya beratlah. Ini di dalam tafsir di dalam tafsir Al-Qurtubi dia mengutip sebuah pendapat dari Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri itu tabi'in, murid Ali bin Abi Thalib. Al-Hasan berkata, yu'ta kullu insanin min mu'minin wa munafiqin nur yawmal qiyamah fa yufrijul munafiqun wa yazununa annahum qad najaw fa idza ja'u ila siratu fi anur kulli munafiqin fa dzalika qawluhum unzuruna naqtabisu min nurikum. Kutipan pendapat dari Al-Hasan Al-Basri. Siapa Al-Hasan Al-Basri? Itu tadi murid dari Ali bin Abi Thalib, dia dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan penjelasan yang diberikan ini, setiap orang itu kullu insan min mu'min wa munafik. Jadi mukmin munafik pada hari berbangkit nanti, pada hari kiamat, pada saat kita dihidupkan lagi, masing-masing yu'ta nur, ada terang. Jadi kasih lampu, kasih terang. Mukmin ada terangnya, munafik ada nurnya. Disebut di situ fayufrijul munafiqun, lalu merasa senanglah orang munafik itu karena mereka mendapatkan nur. Wa yazunnun annahum qad najaw, mereka mengira mereka akan selamat karena ada nur. Fa idza ja'u ila sirat, pada saat sudah mendekat kepada titian sirat, titian keselamatan ini, tufi anuru kulli munafiqin, dipadamkanlah nur orang munafik. Jadi kan ada ayat di surat Al-Baqarah tentang perumpamaan orang munafik, tentang yakarul baraku yaqtafu absar. Jadi orang munafik itu diumpamakan hidupnya itu masalul lagi tahu pada naran. Perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang diberi nur, terang, api, lampu gitu ya. Ulama adwalahu masawfi wa idza azlama alaihim qawm. Jadi orang munafik itu diumpamakan seperti orang yang kelihatannya sih selamat ini, kelihatannya dia baik, tetapi perasaan dia dari penilaian orang itu dianggapnya dia selamat. Jadi misalnya orang munafik itu kan merasa puas dengan dirinya karena di sana dia aman, di sini dia aman, ya kan? Menurut bayangan dia, selamatlah dia ini. Di komunitas ini dia aman, di komunitas ini dia aman. Tetapi nanti di pengadilan akhirat hilanglah
rasa aman dia, lenyaplah nur yang dia rasa. Ini yang dimaksud dalam Hasan Al-Basri dalam penjelasan sifat orang munafik. Kemudian hubungannya dengan sholat. Nah, sholatnya orang munafik di masa itu, ingat, di masa itu, begitulah kenyataannya orang munafik. Jadi bayangin di zaman itu, karena Nabi bilang orang munafik itu begitu kelakuannya. Jadi tentu jika ada warga muslim dan dia bukan munafik, dia setia dengan Nabi Muhammad, cuma lagi agak malas datang ke masjid misal, dia mau tak mau harus paksakan ke masjid. Kalau enggak nanti dikira orang dia munafik. Berat hidup di zaman itu. Untung kita hidup zaman sekarang. Kalau orang nggak ke masjid nggak bisa kita bilang dia munafik. Kalau nggak munafik kebanyakan warganya. Tapi gitu keadaannya dikondisikan, kayak didesain begitu. Mau tak mau kamu harus menampakkan dirimu grup Nabi Muhammad zahir batin. Jangan kasih peluang untuk orang mengira kamu munafik. Mau tak mau itu. Kalau sekarang komunitas kaum muslimin ya pula kan. Ya. Komunitas kaum muslimin sholatnya dia di rumah. Cuma dia kurang tertarik dengan pahala berjamaah, kurang tertarik dengan pahala melangkah ke masjid itu aja. Tapi dia sholat sih. Kalau kita bilang dia munafik bulat atas dasar hadis itu magic, enggak. Komunitas kita sekarang kita umat Nabi Muhammad sih, enggak ada musuh di kita sekarang, enggak ada musuh kita yang kira-kira akan menghancurkan agama Islam di komunitas kita sekarang tuh enggak bisa kita bilang ada head to head sekarang. Beda dengan di negara yang sedang menghadapi perang atau apalagi perang Islam kafir gitu ya. Nah, jadi segitunya. Nah, oleh karena itu dalam bahasan riya, karena di sini kan salah satu sindiran orang munafik itu kan yuraunan nas. Nah, apa batasan riya itu? Kalau masalahnya riya itu hanya karena dilihat orang riya, nggak mungkin. Nah, bukan itu juga konsepnya sih. Tapi riya itu karena memang ada hubungannya dilihat orang, betul. Tapi bayangin kalau misalnya kasusnya begini. Dia datang ke masjid, kan ada hadisnya. Ada hadisnya ingat? Apabila ada saudara kalian lihat dia sholat di masjid, maka saksikan dia orang beriman. Ada hadisnya. Ada hadisnya. Kalau dia kalian lihat dia datang ke masjid sholat bersama, maka saksikan dia adalah orang beriman. Nah, lalu datanglah orang ke masjid, motif dia apa? Supaya aku dianggap orang beriman. Itu siapa lagi? Pertanyaan, ria nggak dia gitu kan? Justru dia melakukan itu karena hadis itu kan, supaya disaksikan orang bahwa dia adalah karena memang dia beriman gitu loh. Karena dia memang beriman. Pertanyaan, ria nggak dia itu? Jawabannya enggak, kata Bang. Enggak, dia enggak disebut ria. Karena memang dia beriman. Orang munafik ini disebut ria. Dia datang ke masjid untuk sholat supaya dia nggak beriman, tapi sebenarnya dia tidak beriman. Itu baru dia bilang yuraunan nas. Bilang masalahnya dia bedanya. Tapi bahwa kehadiran orang di masjid itu sebagai bentuk bukti bahwa dia adalah orang beriman, yaitu fakta zahirnya yang menjadikan orang itu ria atau munafik karena berbeda zahirnya dan batinnya. Jadi yang dijaga orang muslim ke masjid itu, ya dia adalah memang orang yang beriman, dia adalah pengikut Nabi Muhammad, dia datang ke masjid menguatkan fakta bahwa dia adalah pengikut Nabi Muhammad, meskipun dia paksakan. Meskipun dia paksakan, ya daripada aku dikira orang munafik katanya. Akhirnya dia tetap datang karena memang dia bukan munafik. Karena dia memang bukan munafik. Nah, ini termasuk juga kalau seandainya ada juga syekh
seorang syekh Ramadan yang tanya orang ketika, "Syekh, kenapa udah setua ini, udah sakit, udah lemah badannya masih memaksakan ke masjid? Kan antum udah bisa mendapatkan uzur, ya kan? Uzur ya, udah sulit." Apa kata dia? "Aku ini ulama. Aku ini dipandang orang syekh, guru besar. Kalau enggak aku contohkan ilmu itu, apalagi contoh buat orang tadi?" Pertanyaan, ria apa itu? Ya kan? Sebuah kebaikan itu kalau nggak dicontohkan gimana wujudnya? Itu kan apa? Dari mana orang belajar? Nah, model-model semacam itu pun berarti dia bukan mau sedang pandang sebenarnya, tapi dia ingin menegakkan ajaran ini gitu kan, supaya hadir ajaran itu di tengah masyarakat, bukan karena ingin mendapatkan pujian orang, tapi supaya ada contoh wujud ajaran itu. Kalau nggak dicontohin, gimana jadinya? Jadi uraian tentang riya itu pada akhirnya sebenarnya bukan masalah karena dilihat orangnya atau mungkin biar dilihat orang, sekadar hanya biar dilihat orang. Tar dulu, emang kalau dilihat orang maksudnya apa? Di situ masih diuji lagi. Kalau maksudnya karena supaya ingin menegakkan ajaran ininya kau, supaya adanya wujudnya ajaran, wujud bentuknya kau lakukan, berarti itu bukan riya. Karena kamu ingin menampakkan ajaran itu begini adanya. Tetapi kalau memang tujuanmu karena ingin mendapatkan pengakuan dari manusia sajanya, itulah. Jadi tipis betul bedanya. Tipis betul. Nggak bisa kita bilang, memang aku ingin menampakkan ini kepada orang. Tetapi dulu, setelah orang nampak itu kau melakukannya, apa yang kau harapkan? Masih terpisah itu nanti. Kalau hanya karena ingin mendapatkan pengakuan orang, itulah jadinya deh. Tapi kalau memang ingin engkau menampakkan sebuah ajaran ini hidup di tengah masyarakat, itu bukan dia. Jadi dia sedang menjadi bagian dari penggerak kebaikan di tengah masyarakat berarti. Jadi urusan riya atau tidak dia ini berpulang kepada siapa? Pribadi lah, bukan kepada penonton. Bukan penonton jurinya, diri sendiri jurinya. Pelajaran berikutnya dalam ayat ini, dan orang munafik itu sedikit, mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali hanya sedikit. Maka pemahaman terbaliknya, orang beriman itu harus banyak berzikir. Ya kan gitu? Pemahaman terbalik. Orang munafik itu mereka la yazkurunallaha illa qalila. Dikit betul, tipis-tipis saja memuji Allah itu. Maka pemahaman terbaliknya, orang beriman itu harus banyak berzikir. Nggak boleh sedikit berzikir orang beriman itu. Jangan malas berzikir. Sebut Allah, ucapkan. Banyak kalimat zikir. Jadi memuji Allah itu artinya hadirkan pujian terhadap Allah di berbagai kesempatan. Hadirkan pujian kepada Allah di berbagai kesempatan. Jangan tiru orang munafik. Minim menyebut Allah. Nah, oleh karena itu tadi berbedanya tentang riya tadi supaya kita bedakan, jangan hanya karena ada kesengajaan, memang ada kesengajaan supaya amal ini dilihat orang. Seperti misalnya menegakkan syiar Allah, kan gitu. Bikin acara apa misalnya? Acara ini, acara tilawatul Quran, acara zikir, acara apa lagi? Acara bakti sosial, acara banyak lama-lama kebaikan ini yang sengaja memang harus di-show-kan, dibikin show. Nah, permasalahannya jadi ria kan? Belum tentu. Lihat dulu. Masih di balik itu masih ada lagi pertanyaan. Setelah orang lain lihat, apa yang kau harapkan? Kalau harapanmu ingin menegakkan syiarnya, itulah yang kau dapat.
Tapi kalau harapan ingin mendapatkan pengakuannya terhadap diri, punya manfaatnya ke orang kan, makanya manfaat jangka pendek aja, ya supaya dapat citra kau, supaya naik namamu, supaya atau supaya tertutupi aibmu, macam-macam itu kan. Niat yang bersangkutan yang membedakan. Kemudian ada juga sindiran. Nah, jadi dalam ayat ini tadi panjanglah bahasan Imam Qurtubi dalam ayat ini, termasuk sampai kepada urusan sholat orang munafik yang dimaksud itu salah, itu malas, itu gimana bentuknya. Lalu dibahaslah cara-cara sholat di ayat ini juga. Salah satu bahasan sholatnya itu adalah dalam hadis disebut terkait masalah supaya supaya tidak sama, supaya kamu tidak tertuduh sebagai orang munafik, adalah hadis Nabi bilang begini: la tujzi sholatun la yuqimur rajulu fiha sulbahu fil ruku'i was sujud. Tidaklah diterima, tidak ada balasan sholat, la jaza, tidak ada balasannya. Berarti sholat itu bisa dikatakan tidak sah atau bisa tidak guna, yang tidak membuat mukim sulbinya pada saat rukuk dan sujud. Jadi mungkin ini pernah ada terjadi kesalahan pemahaman di sebagian narasumber, mungkin pada saat diukim itu ditulisnya tidak meluruskan seseorang sulbinya. Sulbi itu kan tulang punggung. Lalu untuk meluruskan itu jadi lurus, jadi sampai panjang sekali ruang sujud dia. Padahal maksud hadis ini tomakninah, tidak berhenti dia, tidak mukim. Mukim itu artinya, kalau mukim itu kan kalau dalam posisi orang berdiam sama berjalan. Jadi kata mukim, la yuqimur rajulu fiha sulbahu, sulbi itu ini fil ruku' was sujud. Kalau rukuk kan begini, sujud ya dia kan sujud. Jadi dia pahami meluruskan sulbi pada saat rukuk dan sujud itu akhirnya sujudnya gini. Mungkin ini lebih lagi. Salah paham itu. Maksud hadis itu tomakninah sebenarnya. Tahu tomakninah? Diam. Jadi bukan memanjangkan sampai lurus tulang punggungnya, sampai sampai kurang panjang, sajadah standar begitu. Itu pernah juga ada orang salah maknai memanjangkan sujud. Jadi memanjangkan sujud, panjangin sujudnya, padahal maksudnya lama sujud. Jadi sujudnya dipanjangin, panjang terus habis itu. Dan sedikit lagi udah mau tengkurap dia, misalnya kan. Enggak cukup dia, melebihi garis putih dari sana. Nah itu kekeliruan itu. Makanya sebenarnya nggak ada masalah dengan ukuran sajadah kita, itu udah standar itu. Memang begitulah sholat itu, ada jarak sujud itu segitulah, gitu kan. Tidak ada yang kurang panjang lagi sajadah itu lagi, kecuali karena salah pahamnya aja terhadap teks ya. Kemungkinan salah paham terhadap itu ada aja. Karena apa biasanya orang itu salah paham? Kurang piknik kepada kitab-kitab yang mutawalat. Jadi kayak ragu dia sama penjelasan ulama yang 1000 tahun yang sebelum ini, kayak dia ulang lagi penjelasannya itu, keliru. Lalu disampaikannya ke masyarakat yang jadi kelihatan aneh pula dia caranya. Ternyata ditelusuri kenapa dia memahami itu. Oh, dia nggak sempat baca. Itulah gunanya ilmu itu bersanad. Ajaran ini kita dapatkan bukan karena kecerdasan kita sendiri mengakses kitab tanpa. Itulah gunanya penjelasan pemahaman ajaran baik ibadah itu diwariskan sifatnya, bukan karena kejagoan kita mengeksplorasi sesuatu yang orang nggak tahu sebelumnya baru kita tahu sekarang. Itu dalam urusan ibadah kan begitu ya,
dalam urusan ibadah ya. Dalam urusan ibadah, apalagi mau dieksplorasi, sudah diwariskan oleh Nabi Muhammad cara ibadah kita dengan terang, diwariskan secara terang, tidak dengan gelap. Maksudnya nggak ada suatu waktu tiba-tiba umat Islam ini tak paham cara sholat, lalu datang dia, akulah orang itu misalnya ustaz, ini yang benar aku bilang. Gak mungkin terjadi itu. Umat ini diwariskan dengan pemahaman yang bersanad, artinya disaksikan ramai-ramai. Sholat kita ini disaksikan ramai-ramai, tidak gelap-gelapan orang belajar sehingga ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Jadi praktek sholat, Idul Fitri, puasa, Idul Adha, ini sesuatu yang dipraktekkan secara terang benderang di tengah masyarakat, termasuk sholat, ya. Jadi yang dimaksud dalam hadis la tujzi sholatul la yuqimu rajul fi sulbahu fi ruku'i wa sujud, maknanya thama'ninah. Itu yang dijelaskan oleh ulama-ulama mazhab terkait. Jadi makanya thama'ninah wajib. Thama'ninah itu karena ada sholat orang yang tidak bagus ketika Rasulullah masih hidup, lalu Nabi memanggilnya, sholat sini kau. 3 kali sholat, ulangi sholatmu 3 kali, setelah 3 kali sini. Diajarlah Nabi sholat, termasuk nanti terangan di situ dapat keterangan. Rukuklah sampai kau tukim, sampai kau menetap dalam rukuk. Jadi jangan kilat, itu jangan itu. Nah, lalu thama'ninah itu dibikin ukurannya oleh ulama-ulama hukum. Nah, hukum itu kan harus ada batasannya, namanya hukum. Hukum itu al-haddul, al-hudud. Hukum itu ada batasannya. Batasan minimalnya berapa? Sekedar kita mengucapkan 1 kali tasbih. Sekedar kita mengucapkan 1 kali tasbih pada setiap bagian gerakan. Pada saat ruku. Inilah yang dijadikan oleh kita Ahlussunnah wal Jamaah 4 mazhab. Hadis inilah yang dijadikan standar minimal sholat. Standar minimal sholat. Apa hadisnya? Ini. Hasaba ma'alamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam Arabi hina ra'au akhalla bis salat. Inilah dasar salat yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang warga Badui, warga pinggiran, warga desa itu. Pada saat Nabi melihat orang ini cacat salatnya, lalu Nabi berkata kepada orang itu, "Idza qumta ila shalah." Kalau kau mau salat, fa asbigil wudu'lah. Summa istaqbilil qiblata, menghadaplah ke kiblat. Fakabbir, dan ucapkan Allahu Akbar. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah ma tayassara minal Qur'an. Tafsir ma tayassara minal Qur'an itu Al-Fatihah. Arti di hadis lain dikatakan la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak dianggap salat kalau orang tidak membaca Fatihatil Kitab. Setelah itu Nabi bilang summarka, kemudian ruku' hatta tatma'inna raki'an, hingga engkau thama'ninah dalam ruku'. Thama'ninah itu diam. Di sini enggak ada Nabi yang menjelaskan durasinya berapa detik. Hal itu hatta tatma'inna raki'an, dan tidak ada Nabi menyebutkan bacaannya. Pokoknya Nabi bilang kau ruku' aja sampai diam, summarfa, kemudian angkat hatta ta'tadi, engkau lurus bertegak berdiri qaiman, summasjud, kemudian engkau sujud. Dan tak ada Nabi bilang bacanya. Hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau thama'ninah, artinya diam kau dalam sujud itu. Kemudian summarfa, kemudian angkat lagi dari kamu sujud tadi, hatta tatma'inna jalisan, sampai engkau diam dalam keadaan duduk. Jalis itu kaki yang melipat itu. Kemudian summaf'al zalika fi sholatika kulliha, lakukan itu setiap sholat. Inilah data hadis sholat minimal. Sehingga Imam Abu Hanifah pun tidak menganggap assalamualaikum itu rukun, karena nggak ada di hadis ini katanya. Dia yang namanya standar minimal sholat berdasarkan hadis al-musyi sholatu. Standar minimal, ingat standar minimal. Kalau ngajarin anak jangan kasih standar minimal, kasih standar optimal, karena dia nggak tahu hadisnya. Pokoknya diajarin standar optimal supaya terbiasa dia di situ. Bahwa suatu waktu dia belajar, ketemu dia hadis, oh ternyata sholat yang diajarkan sama waktu kecil itu sudah banyak
lebihnya udah baca tasbihnya, udah baca doa ini, baca itu, udah biasa juga dia. Jadi standar minimal sholat. Nah, pembahasan tentang standar minimal berapa detik dia posisi ruku, berapa detik dia posisi sujud, itu dijelaskan ala qadri ma yusabbih. Seukuran dia mengucapkan tasbih. Apa tasbihnya? Ya, banyak pilihan tasbih. Ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal azim, ada subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ada subhanallah rabbana wa bihamdi Allahumma ighfirli. Semua itu ada hadisnya. Pilih saja. Ada subhanallah juga boleh tasbih, ya kan? Atau diaduk semua boleh, Ustaz. Udah aduk semua, makin lama kau sujudnya, makin lama kau rukuknya. Jadi kalau belajar hukum, salah satu manfaatnya harus kita mengetahui standar minimal. Tapi jangan dijadikan standar minimal sebuah standar kebiasaan, itu aja. Tapi bahwa kita tahu ukuran. Kapan sholat itu disebut sholat, kapan tidak. Itu ayat kita. Sampai ayat berapa tadi? Innal munafiqina. Satu ayat lagi. Muzabzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa. Ayat muzabzab. Ya, ayat ini cerita muzabzab bagi orang munafik. Apa itu muzabzab? Itu ini kata yang berakar dari 4 huruf. Rata-rata kata itu akarnya 3 huruf. Yang ini 4. Muzabzab, zabzaba, yuzabzibu. Mereka ini nggak jelas posisinya. Jadi ya orang munafik pula. Tak grup sana atau grup sini. Ya muzabzabina baina zalik. La ilaha illa wa la ilaha illa. Tidak ke mereka itu, tidak ke mereka itu. Maksudnya tidak ke orang beriman, tidak ke orang kafir. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Siapapun yang Allah nyatakan sesat. Jadi sesatnya orang munafik itu di mana? Karena dia tidak menentukan jalannya. Ya kan? Dia tidak menentukan, dia tidak mengambil sikap kemana kau pergi. Pada akhirnya orang yang tidak beriman itu atau orang munafik itu disebut falan tajida lahu yud. Di sini sindirannya apa? Berarti orang ini sesat. Enggak ada pendidikan, enggak jelas dia mau kemana. Disebut wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kalau memang pilihan orang itu demikian Muhammad, engkau tak punya celah untuk menunjuki mereka lagi. Memang sudah mereka ambil posisi begitu. Si orang-orang munafik itu Muhammad atas pilihan dia mengambil itu. Ya udah, memang pilihan dia. Kalau dia milih tidak setia dengan engkau, ya itulah pilihan dia. Karena munafik itu tadi tidak setia dengan Nabi Muhammad. Wa may yudlilillahu falan tajida lahu sabila. Kalau orang itu Allah nyatakan sesat, dikatakan begini. Pertanyaan, kenapa Allah mengatakan Allah menyesatkannya? Tidak misalnya orang itu sendiri yang menyesatkan dirinya karena pilihan dia untuk memilih tidak setia kepada Nabi Muhammad. Itu hikmahnya Allah mengatakan begitu supaya Nabi Muhammad dengan segitu kapasitas, segitu upaya dia, segitu kenyataannya dia menghadirkan ajaran ini dengan sempurna dengan masyarakat, tapi masih ada orang yang tidak tertarik dengannya, supaya Nabi Muhammad tidak perlu merasa ini salah saya. Ngerti maksudnya kan? Supaya Nabi Muhammad tidak perlu merasa ini salah saya, kayaknya ada yang kurang penyampaiannya sehingga mereka tidak tertarik kali dengan ajaran ini. Bukan salah di kaum Muhammad, tapi Allah mengatakan Allah menyesatkan. Kalau apa yang ditampilkan Nabi Muhammad dalam hal penyampaian, dalam hal penampilan dia di tengah masyarakat, lalu orang masih banyak tidak percaya, masih banyak orang yang tidak tertarik dengan itu, bukan salah Nabi Muhammad lagi. Nabi Muhammad sudah menyampaikan perannya, "Wa alaika illal balagh", sudah selesai, peranmu sudah selesai Muhammad. Contoh misimu sudah kau sampaikan dengan lisan, sudah engkau tampilkan dengan perbuatan, tapi orang masih saja banyak yang tidak mau beriman kepadamu, bukan salah jika Allah yang menyesatkan mereka, sudah. Jadi Allah mengambil narasi itu, Allah menyesatkan mereka, sudah. Jadi nggak perlu lagi Nabi Muhammad untuk merasa apa kurang lengkap kali caranya.
Apa mungkin ada yang cacat dalam cara penyampaian saya? Tidak. Nah, ini hikmah dibalik Allah menyampaikan pada kenyataannya sebenarnya orang itu yang memilih untuk tidak setia dengan Nabi Muhammad. Si setiap orang itu memilih untuk tidak percaya Nabi Muhammad. Nah, jadi kafir. Itu ayat kita 143. Kita lanjut lagi nanti masih tentang orang munafik. Kita masih banyak waktu, sedikit lagi lah sampai waktu surat. Mungkin ada yang bertanya kan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam satu ayat itu bahwa orang munafik itu di lapisan prima. Itu ayat nanti. Ada lagi ayat itu. Betul, kita lagi ayat itu. Nah terus? Kemudian posisi orang kafir itu ayatnya kemarin. Itu gimana datanya? Apanya? Apa nerakanya yang berbeda atau menjadi orang munafik tapi tidak digolongkan sebagai kafir dia, tapi ada kepentingan di situ. Pertanyaannya sepertinya ada dua gitu ya. Kok ada, kalau orang munafik itu fitarkil asfali minan nar, di kerak terbawah dari api neraka. Apakah orang kafir dengan orang munafik itu beda grup nanti di neraka? Pertanyaan itu kan. Apa seakan-akan orang itu orang bukan orang kafir? Enggak. Al-munafiqun humul kafirun. Orang munafik itu ya orang kafir, sama. Tidak ada bedanya. Karena yang sesungguhnya yang menentukan orang iman kafir itu kan hati manusia. Jadi hati orang kafir dan hati orang munafik itu kan sama-sama kafir ya. Kalau dalam sindiran ayat itu. Jadi sama di neraka, nerakanya sama. Kalau menurut berita Al-Quran ya neraka sama. Neraka yang sama. Jadi Pak Ustaz kalau nggak salah sisi saya itu dia tuh masih ada la ilaha illallah, masih ada di anunya, masih ada di dalam batinnya. Enggak lah. Kalau orang munafik itu mana ada la ilaha illallahnya lagi. Tidak kafir tadi Pak Ustaz, ini tidak kafir. Yang mana? Penjelasan awal tadi yang munafik itu hanya kena kepentingan saja. Enggak, itu dalam konteks selain ajaran. Dalam ini kan munafik yang disindir dalam ayat kita ini antara mukmin kafir. Itu kemunafikan di tengah masyarakat seperti munafik organisasi, munafik bermasyarakat itu muslim sama muslimnya ada. Itu munafik akhlak itu. Memang tak baik juga. Ya kan? Yang kita kalau ayat ini menceritakan hal itu. Ini iman kafir ini. Beda. Ada munafik akhlak, ya munafik yang dilakukan manusia kebanyakan adalah oportunis. Ya kan? Muslimnya dia, muslim zahir batin sih. Cuma munafik dia antar partai ini sama partai itu misalnya kan. Antar organisasi ini sama organisasi itu. Itu munafik akhlak. Orang muslim juga. Berdosa aja kan. Mudah-mudahan mengampuninya. Kalau orang muslim kita doain supaya dia ampuni kan itu. Yang gitu yang saya maksud itu bukan munafik yang diceritakan ini, yang diceritakan ini itu yang di masa Nabi Muhammad itu Islam kafir itu dah. Bukan munafik pergaulan dalam konteks cari untung. Ini kan kelakuan manusia kan ada juga gitu. Dia bermunafik di tengah kaum muslimin sebenarnya. Dia juga muslim juga. Terus gimana itu Ustaz? Ya dosa lah. Tapi mudah-mudahan kamu mengampuninya sih. Kalau dia mau Nabi Muhammad meninggal dia dalam keadaan masih kita kan datang dia ke masjid, ya kan? Tapi munafik kelakuannya di tengah organisasi, munafik kelakuannya di tengah komunitas, gitu kan? Munafik antar pergaulan, grup teman ini dengan grup teman itu. Nah itu bukan munafik akidah namanya. Mungkin itu yang tadi saya mau jelasin ya. Kalau yang diceritakan di ayat ini, yang disindir di ayat ini, itu sedang menceritakan munafik akidah itu yang terjadi di masa Nabi Muhammad. Orang-orang itu bisa komunitasnya latar belakang Yahudi, bisa juga orang-orang Arab lebih parah juga kadang kemunafikan yang disebut dalam Al-Quran begitu kan? Al-A'rab asaddu kufran wa nifaqan. Ada juga. Iya. Ya? Apanya? Munafik akhlak iya, itu juga tercela kan? Enggak berani dia. Akhlaknya enggak tercela, pengecut.
Kalau yang kata orang dasar munafik loh katanya kan, itu apa maksudnya itu? Yang di bahasa masyarakat, dasar munafik itu, jangan munafik doang, gitu-gitu kan? Ada bahasa masyarakat sudah gitu kan? Apa yang dimaksud mereka itu? Ya? Kamu itu pengecut, gitu ya kan? Kalau kamu nggak suka sama aku, tampakkan aja kamu nggak suka sama aku. Jangan di belakang kamu mencela aku, di depan aku kamu berbuka manis. Katanya kan, itu munafik. Bahasa sudah sih katanya. Iya, itu istilah bahasa itu. Itu. Iya. Terus terakhir katanya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Iran, ada kontra Iran. Masalah Sunni Syiah ini akan sampai hari kiamat, nggak akan masalah, nggak akan ada penyelesaiannya. Memang itu warisan sepeninggal Nabi Muhammad kan. Masalahnya umat Sunni ini nggak bisa punya argumen, dia memang nggak bisa, dia nggak ada argumen umat Sunni. Kita Sunni ini kita nggak punya argumen mengatakan Syiah mau apapun dia Rofi, mau Ismailiyah, mau Zaidiyah, nggak punya argumen kita menyatakan mereka bukan umat Nabi Muhammad. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ini kita nggak sampai ke level sampai kepada kesimpulan mereka bukan umat Nabi Muhammad, karena standar Islam kita tuh sedikit sekali. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itulah standar iman kita umat Ahlussunnah wal Jamaah ini. Udah, Syiah itu mengucapkan yang sama dengan kita, berkiblat ke Ka'bah, haji dan rukun Islam mereka lakukan. Udah, standar minimal saja kita sama. Yang membeda itu mereka tambah, kita enggak, itu aja. Jadi akhirnya kita enggak masuk grup mereka, betul. Jadi Islam itu dikasih standarnya lapang sekali, enggak sempit. Bayangin ya, Islam itu diberikan ke Nabi Muhammad, barang siapa bersyahadat la ilaha illallah Rasulullah faqad harama, diharapkan atasnya hartanya, nyawanya, gitu kan? Illa bihaqqil Islam, kecuali kalau dia melanggar hukum Allah seperti pembunuhan dan lain-lain, maka dia. Nah, udah itu kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai, dia kasih dia sertifikat malah grup saudara seiman. Kata selesai kan? Udah, itulah standar kita, udah. Walaupun jam 10 dia bersyahadat, jam 11 dia mati, belum sempat sholat zuhur, tetap dia muslim. Walaupun belum ada sholat 5 waktunya. Gitu kan? Jadi kita sholatkan, kita bawa dia. Nah, itulah standar minimal kita. Memang standar minimal itu menciptakan orang banyak masuk kan? Nah, Syiah enggak, dia tambah standarnya. Nah, akhirnya kita nggak masuk grup mereka memang. Apa itu? Wa asyhadu anna aliyan waliyullah, dan aku bersaksi bahwa Ali adalah waliullah. Dan kita nggak ikut sampai ke situ. Jadi yang mengasingkan itu mereka sebenarnya hanya mengasing dari rombongan yang besar. Jadi kita nggak punya mau kita bilang mereka bukan umat Nabi Muhammad. Apa argumennya gitu? Oh, Bapak, tapi kan mereka membunuhi saudara kita di Syria, Pak Ustaz, mereka mendukung rezim begitu. Udah aku bilang tadi, kalau masalah sesama kaum muslimin nih, udah cacat kita dari sepeninggal Nabi Muhammad, bunuh-bunuhan kita udah, nggak usah kita tutupi, itu fakta. Tapi disebut itu sebagai fitnah, bukan masalah Islam kafir, tapi fitnah. Mau uji kita di tengah fitnah itu. Maka ketika Rasul berziarah ke kuburan Baqi, ngomonglah Nabi, beruntunglah kalian mati duluan. Kalau sempat panjang umur kalian sepeninggal aku, akan terjadi fitnah. Yang mana fitnah yang berikutnya lebih buruk dari fitnah yang sebelumnya. Apalagi kita sudah tahun 1446 Hijri, lebih buruk fitnahnya pastilah. Jadi ya, yang pasti kafir Israel, udah jelas kan gitu kan. Yang pasti kafir Israel, anti Nabi Muhammad dia.
udah anti Nabi Muhammad, membunuhi orang, dia merasa tak bersalah pula lagi dia caranya begitu. Ya kan? Ya. Tapi kan dulu kita berdoa supaya Allahumma hancurkan. Udah dijawab sekarang doanya. Ya gimana lagi? Mau menunggu tangan-tangan saudara Sunni nggak datang tangannya. Kan gitu. Kan terserah Allah cara mengabulkan doa ya. Biarlah. Kan Allah mengabulkan doa itu menurut cara dia, bukan menurut kita. Tugas kita berdoa aja. Ya. Terus mungkin nggak kita musuhan sehebat ini dengan orang Yahudi itu abad-abad ini ya, sampai pakai senjata itu abad-abad. Selama ini paling musuh dalam selimut aja, musuh sama orang Yahudi itu. Pekawan kita dulu di Andalusia, kita pekawan. Di masa Abbasiyah, pekawan itu nggak sempat mereka ke level itu gitu, nggak sampai mereka angkat senjata melawan umat Nabi yang itu belakangan ini aja. Karena di kompor-kompor yang Amerika aja sebenarnya. Kasihan. Kalau satu sisi Bani Israel ini sebenarnya kasihan juga kita melihat sejarah masa lalu mereka. Seperti Nabi Musa, mereka jadi budak di Babilonia. Malu mereka menceritakan itu. Sepanjang mereka setelah bebas dari Babilonia tidak pernah bangkit mereka menciptakan sebuah negara pun nggak pernah. Sampai mereka jadi bermasalah di Eropa, dibenci orang mulu sepanjang waktu. Di Eropa masuk Islam ke Andalusia, agak bernapas mereka dikit, percaya orang Islam itu sama kami, diangkatnya kami jadi tabibnya, diangkatnya kami jadi penasehatnya. Tinggal mereka di istana Alhambra, dan itu orang komunitas Yahudi di apa juga kawannya orang Muslim. Udah itu. Nah, setelah era Eropa ini berkuasa nih, entah kenapa mungkin suntuk orang Eropa sama orang Yahudi ini di Eropa, udah kalian pindah aja ke sini. Daripada kami konflik sama orang Islam, bagus kalian aja. Kalau kayak gitu kita membacanya, habislah. Berarti yang pintar itu orang Eropa, ya kan? Orang Eropa ini cuci tangan dia. Kalian yang perang, tapi nggak ikut katanya ya. Ada juga kemungkinan begitu. Nah, mungkin nggak suatu waktu nanti lemahlah, nggak ada lagi dukungan dari negara adik kuasa misalnya. Nggak ada pilihan lain mereka kecuali datang mereka kepada kita, lindungi kami katanya. Pasti. Itu yang akan terjadi. Nanti ya, tapi mungkin kita nggak bisa berikan negara meninggal ya. Ya kan? Pasti mereka datang, lindungi kami. Orang Eropa tadi maupun kami nggak ada peduli mereka sama kami. Ya, jadi dunia ini berputar. Begitulah keadaan Allah bikin, ya, dan kita baru bagian sedikit dari perputaran ini. Jadi sebatas yang zahir sekarang, ya, kita berdoa, tolonglah saudara kami, hancurkanlah musuh kami. Itulah doa kunut kita sering. Ya, kita tunggu cara Allah mengabulkannya. Sementara ini masih begitu. Wallahu a'lam nanti ya, kita nggak tahu juga. Sementara masih begitu. Kalau nanti tiba-tiba Amerika datang, kalau dia lihat ada kepentingan dia masih besar di situ, makanya kan tafsir misalnya gini, Syekh Ali Jumah di Mesir itu bilang begini, sebenarnya musuh kita ini siapa? Syekh, musuh kita bukan Israel. Terus apa? Amerika. Dia yang punya kerjaan ini semua. Itu tafsir di sana kan. Jadi Israel itu seberapa kata mereka. Cuma di balik itunya gitu. Iya. Cuma kan dipakai juga lah buat apa namanya? Karena ada histori masa lalu kita di masa Nabi juga ada perang Islam dengan orang Yahudi, ya kan? Udah selesai. Udah matching lah, matching. Ditambah lagi nanti di hari kiamat nanti akan ada pohon gorkat sampai orang Yahudi. Itulah pembela Dajjal. Nah ini data-data ini mendukung memang. Nah ini memang dari Yahudi, dasar Yahudi. Ada juga yang menafsirkan begini memang, tapi sebaliknya Yahudi yang mengendalikan Eropa. Jadi tafsir juga. Itu
Eropa yang mengendalikan Yahudi. Enggak, ada yang menafsir sebaliknya. Yahudi ya Ustaz mengendalikan Eropa katanya. Ya udah, mana yang dua tafsir itu lah. Tapi intinya ada tafsir itu, tafsir sejarahnya. Tapi intinya kita harus cara mempertahankan itulah pertahankan itulah semua. Pada akhirnya teori apa namanya? Teori damai itu adalah kalau kamu mau damai maka harus siap perang. Orang tadi ngerti lah itu. Kalau kamu mau damai maka harus siap perang. Kalau mau damai maka harus siap perang. Jadi jangan mau damai tapi kamu nggak punya kekuatan, nggak bisa. Jadi kekuatan itu kedamaian itu dilindungi oleh kekuatan. Nah, makanya ayatnya wa'idul lahum mastata'tum min quwwah, siapkan kekuatan. Nah, inilah yang diamalkan mungkin negara Iran nih. Walaupun dia embargo, dia siapin kekuatan dia. Dia bangun rudal-rudal dia bangun pengayaan uranium dia sekolah menuntut ilmu, pengembangan ini. Ya udah, kita entah. Aku kata bercerita. Kita minta doa ya Allah lindungi kami dari musuh, jangan ada yang jahat sama kami gitu. Kalau saya ada yang jahat sama kami nggak punya rudal. Ya kan? Itu kan Iran itu kenapa dia nggak mengembangkan pesawat terbang, pesawat tempur? Karena dia terlalu jauh tertinggalnya, nggak mungkin. Baru naik sedikit udah mati. Itu apa gunanya aku mengembangkan pesawat tempur katanya? Harus dikembangkannya rudal yang nggak ada orang penumpangnya di dalam. Itu teori pengamat politik. Itu belakangan ini memang aku jadi sering menyimak Al Jazeera jadinya. Komentar pengamat militer di Arab itu. Oh iya. Jadi ada satu hal komentar. Pak, bagaimana kalau seandainya Amerika menggempur benar seperti yang dikatakan Trump, dia akan memberikan waktu sekian hari dan Iran tetap ngotot. Iran itu kan nggak bodoh-bodoh juga. Komentar dia kan nggak bodoh-bodoh, dia udah tahu musuh dia kok katanya. Jadi bukan hanya ini, jadi udah Allah, kita tunggu aja Allah. Jadi intinya kita jangan saya bahwa negara kawasan seperti Arab Saudi, Uni Emirat, Qatar, ya kan? Kalau saudara kita Sunni itu kan, mereka memilih untuk dapat perlindungan dari Amerika. Itu aja. Sementara Amerika dibalik Israel juga. Ya, bingung kita jadi mau yang mana kita curi. Udah kita tonton aja lah. Berdoa kita kepada Allah. Allah tinggikan kehormatan umat Islam. Itu lagi. Allah tinggikan kehormatan umat Islam. Wallahu a'lam. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.